Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat soal kuis di Philep. Ya, kita pilih contoh mata kuliah manajemen keperawatan. Kemudian kita sudah masuk pada topik-topik dari manajemen keperawatan seperti ini Bapak Ibu. Lalu kemudian ini kalau misalnya belum ada tanda merah, diklik jadikan tanda merah. Contoh seperti ini. Seperti biasa Bapak Ibu, hidupkan mode ubah dan dia akan berubah menjadi tanda merah yang bertuliskan matikan mode ubah. Kemudian kita pilih salah satu topik untuk kita memasukkan soal kuis. Contoh yaitu topik 2. Kita klik tambahkan sebuah aktivitas. Kemudian kita klik kuis. Kemudian kita geser layar ke atas. Kita klik tambah. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita beri nama di kotak nama ini, yaitu katakanlah kuis TT2 proses berubah. Ya, judul dari kuis itu. Kemudian boleh Bapak Ibu menuliskan di kotak perkenalan ini boleh. Kalau tulisan itu ingin tampilkan di halaman kursus, Bapak Ibu centang atau klik tombol tampilkan deskripsi di halaman kursus. Kalau tidak, biarkan saja, atau apalagi tidak menuliskan apa-apa. Kemudian klik timing. Nah, di timing ini Bapak Ibu memikirkan bahwa kapan mulai mahasiswa itu bisa menjawab kuis tersebut, soal kuis, dan kapan dia harus berakhir kuis tersebut atau ditutup. Yaitu Bapak Ibu harus aktifkan dulu centang tombol-tombol ini. Lalu kemudian misalnya Bapak Ibu merubah tanggal atau akan memulai kuisnya tanggal 29 jam 10 lewat tekanlah lewat 10 ya, lewat 10. Ingat Bapak Ibu, ini adalah waktu Indonesia bagian barat. Jadi di sini sudah jam 12 lewat 10. Kemudian kuis itu akan berakhir. Katakanlah Bapak Ibu bisa memberikan tenggang waktu 30 menit atau 60 menit. Berarti, dan itu tidak boleh 1 hari. Nah, kemudian diberi waktu katakanlah 60 menit. Berarti dari jam 10 lewat 10 ke jam 11 lewat 10. Jam 11 lewat 10 Bapak Ibu ya. Oke. Nah, itu waktunya mereka untuk bisa masuk ke proses kuis ini. Tetapi waktu untuk menyelesaikan soal itu Bapak Ibu aktifkan, diklik tombol aktifkan, lalu Bapak Ibu bisa menuliskan misalnya soal ada 10, berarti Bapak Ibu bisa menentukan 10 menit dia bisa mengerjakan soal itu, karena ketentuannya bahwa satu soal 1 menit. Tergantung Bapak Ibu punya hati nurani. Kemudian setelah itu yang lainnya tidak dirubah kecuali nilai. Kita klik nilai. Di nilai ini Bapak Ibu yang dirubah adalah percobaan menjawab diperbolehkan. Ini kan tertulis tidak terbatas. Jadi Bapak Ibu bisa merubah, katakan Bapak Ibu toleransi 2 kali dia mencoba atau 3 kali, terserah pada Bapak Ibu. Kalau saya 2 kali. Nah, 2 kali itu dia bisa mencoba dalam waktu dari jeda waktu yang Bapak Ibu berikan tadi.
Kemudian metode penilaian itu ada 4 pilihan Bapak Ibu. Itu nilai tertinggi, nilai rata-rata, pertama, dan terakhir. Kalau dia 2 kali mencoba berarti Bapak Ibu tinggal memilih apakah mau diambil nilai tertinggi atau nilai rata-rata atau nilai pertama atau nilai terakhir. Kalau saya nilai tertinggi. Kemudian yang lainnya tidak dirubah, kita klik activity completion. Nah, activity completion ini adalah merupakan tombol yang selalu diklik setiap kita mengatur perkuliahan di Philep. Nah, di completion tracking kita pilih yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga. Kita klik ini, baru kita pilih yang ketiga. Kemudian recruit grade, kita klik atau kita centang student. Nah, di recruit grade ini di bawah. Ini bisa dilakukan di laptop Bapak Ibu. Ini kebetulan saya menggunakan HP. Kemudian kita klik aktifkan. Ya. Kemudian kita klik simpan dan kembali ke kursus. Ya. Ya, sudah ada kursus kita Bapak Ibu. Tetapi ketika mahasiswa atau kita klik akan kita masuk ke tampilan seperti ini. Nah, mahasiswa tidak ada nilainya, tidak ada soalnya. Nah, sekarang kita harus masukkan soal dengan cara klik edit quiz. Nah, di quiz, kemudian di sini ada ada kesempatan kita untuk masukkan soal dengan cara klik add a new question. Ya. Kemudian kita menggunakan multiple choice, maka kita klik multiple choice. Kemudian kita selalu geser layar ke atas, lalu cari tombol tambah, kita klik tombol tambah. Ya, kemudian kita sudah masuk ke dalam tampilan dimana kita harus masukkan soal. Nah, question name kita harus isi, yaitu kita tulis 1 alias soal nomor 1, kemudian kalimat pertanyaannya kita ketik di question text dalam kotak ini, yaitu misalnya kita buat soal virus yang sangat berbahaya saat ini adalah virus titik-titik. Ya, di default map kita memberikan apakah setiap soal yang benar diberi nilai 1 atau saya sering memberikan nilai 10. Nah, ini saya sering menggunakan nilai 10 setiap soal yang benar. Satu soal yang benar yang dijawabnya dia berhak untuk mendapatkan nilai 10. Kemudian yang lainnya tidak usah dirubah, tetapi kita sudah harus mengisi pilihannya di kotak choice. Kita ketik misalnya virus Carlota. Nah, itu tidak benar, maka nilainya tidak ada. Kita choice kedua, kita klik corona. Nah, kebetulan virusnya sudah yang dimaksud adalah virus ini, maka kita beri nilai 100. Kita klik kotak nilai ini, baru kita buat 100%. Choice 3 yang sudah pasti tidak benar, HIV. Kemudian choice 4 apalagi, yaitu virus flu. Choice kelima virus cinta. Virus cinta. Kemudian kita klik multiple trace. Multiple trace ini kita klik di bawah penalti itu 33 diganti dengan 0%. Kemudian kita geser layar ke atas lagi, kemudian kita klik simpan perubahan. Ya, seperti itu. Ini soal sudah masuk. Ya, soal sudah masuk. Kalau misalnya menambah lagi soal, maka kita klik add yang di bawah.
kita klik lagi a new question. Ya, lakukan langkah-langkah seperti tadi, multiple choice, kemudian tambah. Setelah tambah, kita beri nama, itu nomor 2, soal nomor 2. Kemudian pertanyaannya apa, yaitu misalnya yang membuat tutorial ini adalah salah satu dosen tetap pada jurusan titik-titik. Nah, kita buat optionnya, yaitu jangan lupa yang di format konsisten. Setiap soal yang benar kita beri nilai 10. Kemudian choice-nya, misalnya choice pertama jurusan TLM. Terus yang kedua adalah misalnya gizi. Terus ketiga adalah counseling. Keempat adalah keperawatan. Nah, keperawatan karena dianggap benar maka nilainya dibuat jadi 100%. Ya, choice kelima adalah kebidanan. Ya, bidanan. Kemudian setelah itu Bapak Ibu ingat bahwa pilihan kalau 5 option berarti harus Bapak Ibu 5 option. Kemudian multiple choice diganti lagi jadi 0%, dan 33 0%. Kemudian simpan perubahan. Ya, simpan perubahan. Nah, ini ada 2 soal yang sudah kita masukkan, dan kalau Bapak Ibu menginginkan pertanyaan ini dikocok, maka Bapak Ibu tinggal centang kotak tombol kocok pertanyaan ini. Tapi kalau tidak ya dihilangkan. Tapi soal yang mereka dapatkan itu opsinya tidak sama di setiap mahasiswa, akan berbeda-beda. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah selesai maka kita harus kembali ke topik, yaitu dengan menekan tombol di bawah atau di atas, yaitu return to topik 2. Nah, itu ya, kita akan kembali ke topik 2. Nah, ini Bapak Ibu sudah ada kuisnya, dan ketika mahasiswa atau kita akan klik kuis ini, maka mahasiswa terutama akan melihat kalau misalnya belum waktunya tidak ada kata yang tertulis mencoba kuis sekarang, tetapi kalau sudah waktunya mereka akan melihat mencoba kuis sekarang, dan mereka akan klik tombol ini dan mereka akan melakukan seperti ini soalnya. Ya, akan begini, dan soal ini akan diteruskan terus, ya, akan berlanjut terus, ya, seperti itu sampai selesai, dan mereka akan tahu cara bagaimana menjawab kuis yang Bapak Ibu sudah buat di Philip. Oke, demikian Bapak Ibu cara membuat kuis di Philip, dan selanjutnya saya akan membuat tutorial bagaimana Bapak Ibu akan merekap nilai dari setiap aktivitas yang Bapak Ibu lakukan di kuis. Apakah itu tugas, apakah itu diskusi, apakah itu kuis, itu akan terekap secara keseluruhan, dan itu akan bisa ditransfer ke Excel.
Kali ini saya hanya memberikan tutorial dulu untuk aktivitas perkuliahan. Demikian, terima kasih. Silakan mencoba dan semoga berhasil, lancar, sukses untuk Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.